Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Jadi izinkan saya untuk mempresentasikan tugas yang diberikan pada saat saya melakukan pelatihan. Jadi 3 bulan ini, mulai bulan 9, saya mengikuti pelatihan PKG pengembangan kompetensi guru PGOK, dan kami pada saat ini diminta untuk mempresentasikan rancangan pembelajaran berbasis proyek yang saya beri nama Gerakan Sabtu Sabar atau Sarapan Bareng. Jadi kami diminta mempresentasikan di komunitas belajar yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu, latar belakangnya yaitu sekolah merupakan institusi yang dapat menciptakan pembelajaran, pertumbuhan dan perkembangan harmonis peserta didik untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karenanya kemampuan hidup sehat peserta didik di lingkungan pendidikan sehat perlu diwujudkan dan menjadi tujuan penyelenggaraan kesehatan di sekolah. Dalam konteks lingkungan pendidikan yang sehat, maka anak sekolah perlu makanan yang aman, bermutu dan bergizi. Makanan bergizi juga penting untuk mencegah terjadinya stunting. Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak masih kurang mengkonsumsi makanan bergizi dan sayur-sayuran serta buah-buahan. Untuk itu diperlukan edukasi atau pembiasaan sejak dini. Jadi Bapak Ibu, saya melihat bahwa anak-anak kita itu kebanyakan jajanannya atau makanannya tidak sehat, seperti Indomie dan lain-lain. Jadi saya berpikir bahwa saya dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek ini saya merencanakan untuk anak-anak pada hari Sabtu itu kita minta membawa bekal dari rumah. Jadi dia mau membawa bekal makanan bergizi seimbang, ada nasinya, sayurnya, bukan hanya makanan saja yang, karena ada beberapa saya lihat sudah menerapkan makan bersama, tapi ada juga hanya membawa juga nasi saja dengan Indomie, ikan, tanpa ada sayur. Jadi ini nanti kita minta pada anak-anak makanan yang bergizi seimbang, ada sayurnya, kalau bisa juga ada buahnya. Tujuan programnya apa itu? Untuk memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas sekolah untuk mengakomodir kebutuhan hidup sehat peserta didik melalui pola makan bergizi yang diaplikasikan secara nyata dalam kegiatan sarapan bersama yang mampu menumbuhkan sikap kolaborasi, mandiri, tanggung jawab peserta didik. Jadi ada beberapa sikap yang diharapkan tumbuh dari kegiatan program tersebut. Capaian dan langkah-langkah serta hasil yang diharapkan. Jadi capaiannya yang diharapkan itu Bapak Ibu sebagai wadah bagi peserta didik untuk menerapkan pola hidup sehat melalui makanan bergizi seimbang di kehidupan nyata dalam lingkungan sekolah. Langkah-langkah programnya itu menyusun rencana yang selanjutnya berdiskusi dengan komunitas ya. Jadi ini yang sedang kita laksanakan. Terus mengatur jadwal kegiatan, sosialisasi kepada peserta didik serta pelaksanaan kegiatan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini Bapak Ibu, rencana kegiatan ini akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan harapan bahwa kegiatan ini menjadi kebiasaan bagi peserta didik dalam menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Jadi pelaksanaannya ini, nah ini strukturnya. Kegiatan ini dilakukan pada lingkup SD Impres Adi Tondro dengan target populasi pada kegiatan ini yaitu seluruh siswa pada lingkup SD Impres Adi Tondro mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kegiatan dilaksanakan setiap hari Sabtu setelah kegiatan senam dengan waktu 15 sampai 30 menit dan dilaksanakan di kelas masing-masing atau bisa kita menggunakan koridor di depan kelas. Aspek manusia sebagai sumber kolaborasi terhadap kegiatan ini seperti guru PJK, guru kelas, guru mapel, teknik juga bisa, serta murid dan orang tua. Jadi orang tua juga sangat berperan Bapak, karena orang tua nantinya yang akan membuatkan bekal, apalagi yang kelas 1, kelas rendah, mempersiapkan dan mengkaji secara bersama-sama demi memfasilitasi peserta didik dan menerapkan pola makanan bergizi seimbang. Nah, kapasitas yang dimiliki sekolah, sumber daya manusianya yaitu guru, tenaga pendidikan, siswa dan orang tua siswa, fasilitas bisa ruang kelas atau koridor kelas. Penggunaan sumber dayanya memanfaatkan fasilitas sekolah untuk kegiatan fisik, melibatkan seluruh guru dan tenaga pendidikan dalam mengakomodir siswa untuk aktif dalam kegiatan. Nah, melibatkan orang tua siswa sebagai penyusun kegiatan. Jadi
saya harapkan bahwa ada kolaborasi di antara kita Bapak Ibu, karena ada pelibatan juga orang tua siswa dalam hal sosialisasi, sehingga saya mengharapkan kepada guru-guru kelasnya untuk bisa melakukan pendekatan atau informasi-informasi kepada orang tua siswa. Rencana evaluasi kegiatan dilakukan dengan mengamati secara langsung pada saat pelaksanaan kegiatan, melakukan wawancara terhadap murid terkait aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan, melakukan wawancara kepada guru terkait apa yang telah baik dalam kegiatan ini dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi setiap selesai kegiatan kita melakukan evaluasi, mungkin bertanya kepada siswa bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan ini. Terus bagi guru kita juga melakukan evaluasi apa yang perlu diperbaiki, masih ada yang kurang atau apa yang perlu ditambah. Selanjutnya kemungkinan tantangan yang dihadapi. Jadi tantangan pertama itu kurangnya dukungan motivasi dari orang tua siswa. Jadi ada beberapa mungkin juga orang tua siswa yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak mampu atau tidak memperhatikan anak-anaknya. Jadi kita solusinya melakukan pendekatan persuasif kepada orang tua siswa melalui yang tadi saya bilang, bahwa melalui dari guru kelas masing-masing, karena kita masing-masing punya WA guru, jadi mungkin bisa sosialisasinya atau penyampaiannya. Terus yang kedua, rendahnya dukungan dan motivasi dari rekan sejawat. Jadi mungkin ini mudah-mudahan tidak ya Bu ya, artinya semua teman sejawat itu mendukung kegiatan. Solusinya kalau itu melakukan sesuai dengan pendekatan kepada rekan sejawat. Ya, dan terakhir penutup dengan program ini, saya berharap akan menciptakan lingkungan belajar yang positif, berpihak pada peserta didik dan bermakna bagi semua yang ada di lingkungan sekolah. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini siswa dapat mendapatkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya saya harapkan ada beberapa umpan balik atau tanggapan, baik itu berupa pertanyaan, masukan atau apalah yang bisa dijadikan sebagai bahan perbaikan dari rangkaian program. Baik, Bapak narasumber, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Dinafri dari kelas 5. Ada ini beberapa kita sharing saja Pak. Artinya dengan program sabar ini cukup menyabarkan kita untuk bisa membuat lebih sabar lagi. Artinya dengan program sabar ini saya sangat mengapresiasi kegiatan Bapak ini, dan alhamdulillah karena hasil dari PKG ini sangat luar biasa karena bisa membuat proyek secara langsung. Nah Bapak, terkait dengan sabar ini mungkin ada kendala nanti kalau kita melaksanakan setelah olahraga, itu kan masih dalam waktu yang kurang mungkin anak-anak masih pada kenyang, jadi mungkin waktunya bukan di saat setelah olahraga, tapi mungkin pada saat istirahat. Ya, karena kalau pada saat istirahat juga kan di situ di hari Sabtu itu kurang waktu untuk kita memberikan pelajaran, sementara tuntutan kita juga ada pembelajaran. Jadi bagusnya mungkin diambil pada saat jam istirahat, ya, seperti itu. Karena mungkin kurang lebih kalau di Sabtu itu jam istirahatnya hanya 15 menit, bukan 30 menit, jadi bisa diefisiensikan untuk bisa dilaksanakan mabar itu, sabar itu. Terima kasih Pak, itu masukan dari saya. Ya, Pak, jadi terima kasih masukannya. Bisa kita catat karena ini kan masih dalam bentuk rancangan Pak. Jadi memang kami berharap bahwa ada beberapa masukan dari teman-teman untuk istilahnya menyempurnakan kegiatan ini. Jadi terima kasih Pak. Mungkin masih ada yang lain teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan tadi oleh narasumber di depan tentang sabar sarapan bareng. Saya simak sebenarnya yang kan saya dengar yang disampaikan sama Pak
lagi bahwa sebaiknya kalau misalkan, karena tadi saya lihat di depan selesai yang kita melaksanakan itu selesai di senam, ya senam. Tetapi saya rasa Pak ini masukan saja. Saya rasa kalau misalkan selesai senam kan biasanya anak-anak kalau selesai melaksanakan kegiatan begitu kayak capek atau apa. Kalau misalkan Pak ini cuma masukan saja. Kalau misalkan kita mengadakan sarapan bareng kayak begitu, kita tentukan jangan pada saat sebelum kita melaksanakan aktivitas. Karena kenapa? Jangankan anak-anak Pak, kadang kita biasanya guru juga lupa untuk sarapan. Kadang biasanya kita waktunya di sekolah, aduh tidak sarapan, saya mencari waktu cari makan dulu deh baru kita mengajar begitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau adakan yang kegiatan seperti demikian, kita tentukan waktu yang sebelumnya beraktivitas anak-anak supaya sarapan enak juga, terus belajarnya juga tenang. Saya rasa seperti itu. Jadi mungkin waktunya kalau misalkan kita mengambil karena tadi Pak Madi katakan bahwa mungkin dilaksanakan setelah istirahat. Saya rasa dipercepatlah sarapannya, maksudnya begitu. Kalau misalkan selesai sebelum istirahat, kalau biasanya anak mau jajan nih, bukan kayak mungkin sarapan namanya. Iya, mungkin itu Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Bapak Ibu. Jadi dari dua masukan tadi itu saya bisa simpulkan bahwa terkait waktunya. Kenapa saya ambil pagi Bapak Ibu? Karena namanya sarapan. Tapi sebetulnya tidak harus juga di hari Sabtu kita laksanakan. Bisa. Jadi makanya Bapak Ibu kita diminta untuk melakukan persentase di depan komunitas belajar sehingga ada masukan. Karena pemahaman saya juga tentang sekolah kan belum terlalu besar Bapak Ibu, karena saya juga baru. Jadi memang butuh masukan dari teman-teman yang sudah lama di sekolah ini dan tahu sebelumnya. Jadi tidak harus di hari Sabtu, bisa juga kita ganti dengan hari Kamis atau hari. Jadi itu tadi saya minta bahwa terima kasih masukannya Bapak Ibu untuk menyempurnakan rancangan ini sehingga bisa kita melakukan berbagi pengalaman. Jadi mungkin selanjutnya setelah presentasi ini kita bisa lakukan lagi diskusi tentang kapan yang tepatnya bisa dilakukan kegiatan seperti ini. Kalau misalkan kita sudah, ini kan masih perencanaan. Kalau misalkan kita mau menentukan harinya untuk ini, kayak tadi Bapak katakan bisa diambil di hari Kamis. Kita kan ada kayak di Jumat Ibadah kita gelapkan terpal di depan anak-anak dulu. Jadi sebelumnya itu malamnya itu guru kelas share untuk besoknya untuk jangan lupa dibawa sarapan paginya. Jadi anak-anak melaksanakan sarapan sama-sama. Jadi di depan. Jadi karena ada yang saya lihat beberapa kelas yang melaksanakan Pak, seperti yang saya lihat di kelas 4 sudah laksanakan makan bersama. Iya, Kamis gizi kalau nggak salah dia bawa buah-buah atau apa dan sebagainya. Kalau misalkan itu anak-anak kita mau lihat sarapan bersama, kita kumpulkan saja di depan. Jadi sebelum masuk ke pelajaran kan tidak lama juga Pak, tidak lama. Kalau misalkan dia mau makan sarapan begitu, intinya sudah sarapan selesai itu baru lanjut pembelajaran. Saya kira seperti itu. Itulah artinya ini kan rancangan. Saya merancang hari Sabtu karena istilahnya ya bisa juga kalau Kamis nanti lagi saya cari istilahnya seperti apa. Iya. Baik, Bapak masih ada mungkin atau silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar beberapa komen dari teman-teman berbicara tentang waktu, kalau saya memang sangat cocok dengan hari Sabtu. Ya, seperti yang Bapak sarankan ke hari Sabtu yang bagus, karena hari Sabtu saya lihat itu waktunya kita singkat. Kemudian ada berapa jam setelah kita senam, di situ yang butuh memang
istilahnya tenaga atau apa lagi kesehatan buat anak-anak. Ini yang perlu kalau sudah senang. Kalau saya, kalau sarapan pagi itu kan biasanya dari rumah kadang juga ada anak yang sudah sarapan baru berangkat ke sekolah. Jadi dari sekolah kita adakan senam. Otomatis kalau senam ada pembakaran lemak lagi, artinya anak-anak kembali lagi lelah, capek. Dan kalau kita lanjutkan lagi sarapan di sekolah itu bisa. Jadi seolah-olah dia sudah makan sebelum pulang makan dan pulang lanjut nanti makan. Nah waktu singkat kan kalau hari Sabtu ada sampai jam 10. Boleh lah itu sebagai pengganti untuk istirahat. Jadi kita bisa gunakan di situ. Memang efektif Pak kalau menurut saya hari Sabtu. Jadi terima kasih semua masalahnya Bapak Ibu. Jadi kalau masalah waktu bisalah kita atur bersama di mana teman. Jelasnya tujuan dari kegiatan ini bahwa anak-anak bisa menerapkan pola hidup sehat kembali makan bergizi sehingga jajanan-jajanan tidak sehat sudah bisa dikurangi. Minimal ada satu hari anak-anak berhenti dulu makan makanan yang tidak sehat. Mungkin seperti itu Pak tujuan dari kegiatan. Jadi kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.